Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali di titik 88 yaitu di paha. Lumayan banyak ya. Dan nanti juga ada lanjutan di kode 99, 99 sedikit dan 10-10 ya banyak ya di kepala dan wajah. Selanjutnya ada juga titik-titik pilihan saja untuk kasus stroke ya sudah di-share dan ada juga titik-titik pilihan yang menghubungkan ke atau organ reaksinya itu ke using yang 5 unsur ya, jantung, usus halus, paru, usus besar, limpa lambung, sampai titik organ istimewa. Nah, ada titik yang mengarah ke otak, ada titik yang mengarah ke uterus, ada tinggal dibaca saja. Baik, kita lanjutkan metodenya di kode 8807. Kan mau I, ya. Kan mau I ini horizontal, satu cun menuju sisi medial dari 8805. Jadi, setelah mengetahui 8805, digeser lagi ke medial. Nah, kemarin kan 8804, 05, 06 ya. Kita fokus ke 8805, geser horizontal ya, agak ke samping, medial ke tengah lagi. Itu satu cun atau satu jempol. Ini masuknya meridiannya limpa, sedangkan organ reaksinya yaitu paru-paru, sanceo dan organ flu. Indikasinya flu, demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala karena flu. Dan biasanya titik ini selalu dipakai jika titik yang lainnya itu tidak ada reaksi. Ya, contohnya begini, ada titik yang khusus untuk flu, demam tinggi, menggigil juga, termasuk sakit kepala. Ya, contohnya 2201, 2202, 2203, 2204 itu untuk demam tinggi flu, termasuk asma juga, termasuk sakit kepala. Dan kalau dengan titik yang barusan saya sampaikan tidak ada perubahan yang signifikan, barulah kita pakai titik 8807 dan 8808. Ya, itu. Jadi di sini ada tahapannya ya. Kenapa dengan titik yang di tangan itu tidak ada perubahan, maka gunakan titik yang lainnya terutama di titik di kode 88 ini. Berikutnya penjaruman 8807 dan 08 memberi perbaikan yang lebih cepat pada gejala-gejala yang disebutkan di atas. Jadi selalu berpasangan ya. Jadi 07 dan 08. Jika kondisinya ya, komplikasi, dianjurkan tambahkan di titik LI1 ya, dikeluarkan darahnya. Ya, cuman beberapa tetes saja, tidak banyak. Lakukan penjaruman LI11, 6604, 2205 dan 2206. Ya, kan mau I. Berikutnya kan mau 8808. Ini satu cun dari 8806. Nah, ini ya. Kalau tadi kan satu cun ya dari 8805. Kalau ini 8806 ya. Nah, ini ya 8806. Ininya sama indikasinya ya. Flu, demam, menggigil, nah ya sakit kepala juga. Penjaruman sampai 1,5 cun. Ini sama nih ya catatannya. Berikutnya adalah titik yang paling disukai oleh kaum pria. Nah, ya, titik yang paling disukai, titik yang ingin selalu ya dipakai ya. Misalkan setiap seminggu sekali gitu kan ya. Ini yaitu titiknya santong. Jadi tongnya ada 3. Apa saja? Tong sen, tong wei, tong bei. Ya, kodenya 8809, 10 dan 11. Jadi titik ini eh, titik yang sangat luar biasa sekali, terutama untuk kaum pria ya. Silahkan dipakai. Silahkan untuk malam ini juga cocok nih, ya mumpung masih ada waktu. Tong sen, tong wei, tong bei.
Ini juga titik 3 tong ini itu sebagai tonifikasi ginjal untuk menguatkan ya defisiensi ginjal, kelemahan ginjal. Nah, ibaratnya itu ketika ginjalnya lemah itu ketika ditusuk di 3 tong ini itu bisa ininya istilahnya ngecas lah gitu kan ya, mentonifikasi, menguatkan. Makanya organ reaksinya ke ginjal, meskipun meridiannya ke limfa. Indikasinya, nah di sini impotensi, ejakulasi dini, stanjuri, inflamasi ginjal, diabetes, dizziness, dan nyeri pinggang. Oke, defisiensi ginjal, disfungsi ginjal, reumatik, nyeri uterus, dan kotoran vagina. Penjaruman kedalaman sampai 0,5 cun. Nah, kenapa tidak begitu dalam? Karena ini pas di ujung medial sisi bagian tengahnya. Jadi ini enggak terlalu dalam. Nah, sini ya. Ini mudah sekali ditemukan lututnya. Ambil sudut aja. Sudut yang paling dalam, yang di tengah, medial, pada tulang patella. Ini adalah titik-titik yang sangat tipikal, khususnya kaki dingin pada laki-laki. Insomnia, nyeri punggung bawah, dan sindrom restless leg. Ini tong weight-nya. Oke, gampang ya. Ketika 8809 ketemu, langsung naik 2 cun, 2 cun. Atau 3 jari, 3 jari. 8810, 8811. Ini paling banyak diminati dan paling banyak dipakai selain dari siasan huang. Ya, jadi titik yang familiar lah katanya untuk kasus-kasus semacam disfungsi, impoten, untuk stamina juga yang sering dipakai ini 889, 10, 11 dan 77, 18, 77, 19 dan 77, 21 ya. Hafal karena sering dipakai. Oke. Ini indikasinya sama ya, indikasinya sama ya untuk 8809. Penjarumannya lebih karena naik berarti lebih dalam lagi ya. Itu tidak ada tulang ya, tidak ada. Penjaruman 889 10 11 memberikan pemulihan yang bagus pada pembengkakan ekstremitas dan seluruh tubuh. Ini titik spesialisasi juga bengkak ya, odem bengkak. Ini spesialisasinya. Bisa memilih 2 atau 3 titik pada salah satu sisi dari 4 titik pada. Jadi bisa 2, bisa 3. Kalau dianjurkan ketiga-tiganya. Dan ini untuk merawat jenggahan keguguran. Ya, untuk mencegah keguguran bagi yang lemah. Berikutnya, Tongbei. Seperti biasa, naik lagi 2 cun ya. Atau 4 cun dari 8809 sama aja, indikasinya sama. Lebih dalam lagi penjaruman 1 cun. Berikutnya, pada kasus hemiparesis setelah CPA, ya, cerebral vascular accident, ini untuk stroke, salah satu sisi lemah sulit untuk berjalan menapak kaki dan juga ketika sedang berjalan. Kalau seandainya ada palpitasi ya, nah, berarti berhubungan dengan jantung, tambahkan tuh 20 dan yin tang. Selanjutnya gunakan 4406, 11 11 10, 1110, 803, 10 ini arahnya ke jantung semuanya ini. 4406 ke jantung, 1110 ke jantung dan liver, 8803 itu ke jantung, 8810 ke ginjal, dan 11 ke ginjal juga. Untuk baal pada jari dan ibu jari, anggota gerak atas dan bawah, penjaruman trauma termasuk kaki dingin dan sindrom Leslie. Ini tambahkan SP10 dan 8802. Ya. Untuk ejakulasi dini, nah penjaruman trauma ini memberikan hasil yang memuaskan. Ya, coba deh ya, silakan dijarum di 889 10 11 termasuk yang suka nyeri sakit pinggang dan lutut ya. Nah, jadi 88 9 10 11 itu ke ginjal, tonik ginjal. Berikutnya 88 12 13 14. Ini titik spesialisasi untuk liver ya, liver hati. Oke, makanya indikasinya lihat di situ ya. Ini semua berhubungan dengan liver. Meridiannya liver, organ reaksinya jantung dan liver. Indikasinya
8812 ini atau minghuang ini sirosis, hepatitis, ya, pembesaran tulang spinal meningitis, kelelahan, lemah karena lemah fungsi liver, sakit pinggang, vertigo juga bisa, nyeri mata, nyeri liver, gangguan pencernaan dan leukemia. Penjaruman lebih dalam lagi sampai 2,5 cun. Lihat di sini, ini paling tengah di medial, paling tengah. Ya, ini 8812. Jadi jaraknya sama, ya. Ke atas, ke bawah jaraknya sama. Oke, 8812. Ini juga bisa dikatakan sebagai diagnosa. Oh, kalau yang berhubungan dengan penyakit liver biasanya sakit di area itu 8812. Pijat aja. Pijatnya jangan kenceng ya. Itu hanya nempel saja, pijat tekan sedikit saja itu orang yang sakit yang berhubungan dengan liver itu sakitnya luar biasa ya. Jadi tekannya di 8812 ya, naik ke atas 8813, naik ke bawah 8814 ya. Itu ini salah satu dengan cara penekanan untuk mengetahui kondisi liver. Oke, penjaruman trauma 8812 13 14 dan tambahkan juga 7702 18 dan SP9 memulihkan kelelahan. Untuk Parkinson ya, berarti tambahkan 10 1001 atau DU20 10 1008 ya, dan TU26 untuk Parkinson ya. Trauma tambahkan 7719 SP9 SP6 untuk gula darah rendah. Mas Tatung percaya bahwa perubahan anatomi pada tulang lumbar seperti slip disc karena defisiensi liver, ginjal, sehingga 88 11 12 dengan KI6 KI1 ya, penjaruman secara kontral menyilang. Yaitu 8812. Selanjutnya naik ke atas 3 cun ya. Jadi patokannya teman-teman harus tahu dulu 8812 naik ke atas 3 cun atau 4 jari itu 8813. Kalau ke bawah ini 3 cun juga. Naiknya 3 cun 3 cun ya. Atau 4 jari 4 jari. Ini sama aja ya catatan dan indikasinya. Ini ke bawahnya nih 8814 sama juga. Nah, teman-teman bisa dilihat di apa namanya di materi saya sudah share itu yang cangfu itu ya. Nah, ini titik ini adalah titik area reaksi ke liver. Apapun sakitnya yang berhubungan dengan liver itu dipakai 88 12 13 14. Maka indikasinya diantaranya adalah gangguan pada mata ya. Gangguan pada mata. Ya, karena mata ini adalah organ luar yang menghubungkan ke organ dalam yaitu liver ya. Dari mata turun ke hati. Berikutnya adalah 8815. Oke, ini 1,5 cun di atas 8814. Oke, tadi 12, 13, 14. Oke, ketika sudah di kemungkinan 14 baru naik lagi 1,5 cun. Jadi 8815 ini di antara 8812 dan 8814 itu tengahnya. Oke, jadi masih di situ ngumpul ya dengan jarak yang sama ya. 1,5 cun ini masih juga liver ya, kandungan padu dan jantung. Ada kesamaan ya, indikasinya hepatitis, cuma ada kandungan padunya di sini ya, dominan. Nyeri punggung dan pusing. Penjaruman sampai 2 cun lebih dalam lagi. Ini juga sama, kuan ini 1,5 cun di bawah 8814. Oke, berarti ke bawah ya. Kalau tadi ke atas 1,5 cun, patokannya 8814. Naik 1,5, ke bawah 1,5. Jadi mudah ya. Pencarian titik-titik untuk berikutnya itu mudah. Berikutnya adalah untuk epilepsi nih ya. Untuk epilepsi kombinasikan trauma ini 8814, 15, 16 dan 7718. Ya, Shen Quan atau Tian Huang Fu. 8817 Simacong. Nah, Simasang dan Simasia. Ini adalah 3 sima. Nah, 3 sima.
atau simasan ya. Jadi simasan itu simanya ada 3, yaitu simacong, simasang, simasia. Atau dengan kode 8817, 8818, dan 8819. Ini spesialisasinya atau organ reaksinya ke paru-paru, masih di paha ya. Jadi tolong dicatat ya, mulai dari di awal tadi 88, 9, 10, 11 itu ke ginjal, terus 88, 12, 88, 13, 88, 14 itu ke liver, oke ya, 12, 13, 15, 16 itu ke kantung empedu. Dan berikutnya adalah ke paru-paru, yaitu 8817 simacong namanya, 8818 simasang namanya, 8819 simasia namanya. Di, disatukan menjadi simasa. Simanya ada 3. Pokoknya semua penyakit yang berhubungan dengan paru-paru termasuk penyakit kulit ini titik spesialisasinya ini 8817 18 19. Secara longitudinal 6 cun di atas seni patella sebenarnya mudah ya. Terus geser ke arah luar ya, ke lateral itu 2 cun. Jadi untuk si macong dulu ambil tengahnya. Ini pertengahan lutut patella naik ke atas. Oke, saya gambarkan dulu nih ya. Gambarkan dulu. Oke. Ini lututnya ya, lutut tengah ya, lutut tengah. Nah, ini garis tengahnya ini jalur jantung. Ya, di situ ada 8801, 0203. Nah, ini 6 cun. Berarti berapa ya? 8 jari ya. Nah, geser 2 cun ke sini. Nah, ini. Jadi ini yang dinamakan dengan 8817 atau simacong. Itu selesai. Ya, untuk 8817. Jadi dari lutut ya, pertengahan patella naik ke atas, ambil garis tengahnya dulu ya, ini masih area jantung, geser ke lateral atau keluar itu 2 cun atau 3 jari. Oke. Selanjutnya naik 2 cun 2 cun. Ke atas 2 cun, ke bawah 2 cun, 3 jari 3 jari. Ke atas 88 18, ke bawah 88 19 ya. Jadi itu. Jadi apa? Eh, eh, untuk penjaruman Master Tung itu kita mulainya dari mana ya? Kalau seandainya penjaruman di awal yang pertama itu tepat, mudah nanti ke selanjutnya ke atas ke bawahnya berapa tuh. Dan ciri khasnya itu ya dengan jarak yang sama. Baik paru-paru dan limpa. Indikasinya nyeri panggul, nyeri punggung atas, sciatica, nyeri punggung bawah, ya defisiensi paru, penyakit paru, nyeri dada nih yang berhubungan dengan paru, punggung atas juga bisa, inflamasi hidung, inflamasi pleural. Ini kok ada hubungannya dengan tuli tinnitus ya, inflamasi telinga. Ini menarik nih ya. Tuli, tinnitus, inflamasi telinga. Jika teman-teman kalau kita bedah kembali ya sangat berkaitan lah ya. Contohnya pada teori Wusing itu bahwa unsur logam itu menghidupi unsur air. Unsur logam menghidupi unsur air. Unsur logam itu kan paru-paru. Paru-paru itu kan menghidupi ginjal. Nah, gitu. Ketika kita menguatkan, memperbaiki, menyeimbangkan paru-parunya, maka ginjal juga akan seimbang, akan sehat, akan normal kembali. Nah, sedangkan telinga ini ginjal ini ya, unsur air ini hubungan dengan organ luarnya itu adalah dengan telinga. Otomatis tuli telinga, tinnitus telinga, inflamasi telinga. Jadi itu ini kalau dihubungkan dengan teori Wusing. Jadi berkaitan ya. Berikutnya adalah kerumpuhan saraf wajah, mata merah. Nah, ini terus asma juga, hemiplegia, okskin ini berhubungan dengan ini ya kulit ya, psoriasis juga.
Ini kedalaman lebih dalam lagi dianjurkan 2,5 cun ini aman ya, karena nggak ada organ di dalamnya. Kalau di paha itu enak tuh. Dan tips ya, tips untuk penjaruman di area paha itu jangan banyak bergerak ya, itu sakit loh. Jadi untuk penjaruman di paha khususnya jangan banyak bergerak. Makanya kita berikan apa namanya pengertian di awal ya supaya dirilekskan dulu ya terutama di sekitar pahanya di area penjaruman. Jadi meskipun nanti penjaruman agak agak sakit gitu kan, udah aja ikhlaskan aja ya, jangan sampai ditahan ditahan atau ditolak gitu kan ya, sehingga si paha itu menjadi keras gitu kan. Ini harus dirilekskan dulu si pahanya. Selanjutnya ditusuk, udah jangan banyak bergerak. Kecuali sekali-kali nggak apa-apa ya. Kalau banyak bergerak, terutama di paha, itu si jarum akan bengkok. Ya. Si jarum bengkok dan banyak bergerak justru tambah sakit. Ya, jadi kan bergerak kan, kalau banyak bergerak, dalamnya juga kan bergerak, ototnya termasuk apa, dagingnya itu kan banyak bergerak. Nah itu, si jarumnya bisa bengkok ya. Pokoknya saya juga pernah merasakannya ketika gatal gitu kan ya, terus apa namanya, gerak sedikit, pas dicabut si jarumnya itu bengkok ya. Kalau kalau patah sih saya belum pernah sampai sekarang. Oke, itu 8817. Ini 8818 sama dan 8819 ya. Silakan dibaca ini, catatannya ini luar biasa ya. Dimana untuk penyakit kulit, psoriasis, eksim, wah ini silakan 8817, 8811, 19, LI11, 4406, 1127, wah ini. Dan bleeding di 8809 yang di dekat lutut itu. Ya, luar biasa nih ya. Ini kalau yang berhubungan dengan nyeri ya selalu kontralateral dan penjaruman bilateral ternyata tidak boleh. Untuk sinusitis, jerawat, masalah tiroid khususnya, tipe penjarum dapat digunakan secara bilateral. Ya, lah kok kenapa di atas bilateral? Ya, maksudnya begini, kalau untuk kasus nyeri tidak boleh bilateral. Ya. Untuk kasus nyeri tidak boleh. Ya, tapi kalau untuk selain daripada nyeri, ya semacam sinusitis, jerawat, ini bisa kiri kanan bilateral penjarumannya. Berikutnya adalah 8820. Nih ya, 20, 21, 22. Nah, dengan jarak yang sama ya, yaitu 2 cun 2 cun. Dan dengan jarak yang sama dan tiga berdekatan tidak, maka organ reaksinya itu tidak jauh beda, sama, dan indikasinya juga sama. Oke. 8820 Siasion. 2,5 cun di atas sendi lutut sepanjang garis tengah pada lateral paha. Nah, mudah sekali sebenarnya, ini ambil aja. Ini itu ini ya meridian kantung empedu ya. Ini dekat GB 3031 nih. Ini ya. Oke, ketika berdiri dan di sini pas di jari tengah nih ya. Ini jalurnya itu. 20. 2,5 cun dari pas ini ya, apa lutut ya, 2,5 cun. Baik, kantung empedu, paru-paru dan wajah. Indikasinya kelumpuhan wajah atau gerinyet saraf wajah ya, mulut masam, strabismus. Ini ya apa? Strabismus itu juling ya, mata juling. Penjaruman sampai 0,5 cun. Nah, kalau tahu mak sekaligus ya di jarum 20, 21, 22 ya memberikan hasil yang baik. Ya. Jadi ditusuk 3 sekaligus. 88, 20, 21, 22. Ini sama aja 22 ya. Naik 2 cun, 2 cun. Berikutnya adalah 8823. Oke. Ini secara longitudinal 1 cun dari pinggir luar patella di sini. Ini ya, 1 cun. Kalau tadi di medialnya itu 8809, kalau ini 8823 di luar. Kalau tadi 889 itu di dalam. Oke. Oke, lambung, lipat dan paru. Indikasinya tonjolan luar tulang dada, kelemahan pada paru, alergi kulit sensitif, ya, sakit kepala, kelemahan liver, epilepsi.
Penjaruman karena dekat dengan lutut ya, tidak terlalu dalam sampai setengah cun aja. Catatan 8824 dan 288 maksudnya 8823, 24 dan 25 ya, memberikan perbaikan cepat pada beragam jenis sakit kepala. Bisa dikombinasikan dengan PC6, FT36, LIPO3, bleeding juga di LU11. Untuk mengurangi panas, gunakan LU11 dan FT22. Nah ini 8824 ya, naik 1,5 cun dari 8823. 1,5 cun itu berarti 2 jari ya. Sama ya untuk indikasinya. Dan otomatis kalau naik ke atas ya penjarumannya itu kedalamannya itu beda dengan yang tadi ya, lebih dalam lagi, bisa sampai 1 cun. Berikutnya inilah adalah Chong Chioli. Nah ini Chong Chioli ini organ gerak ya. Ini untuk kasus stroke dipakai ini 8825, 26, 27. Ini dipakai ini stroke ya. Kandungan empedu ya. Sedangkan organ reaksinya liver, paru, dan anggota gerak. Indikasinya nyeri punggung atas dan bawah, nyeri tulang belakang, hemiplegia, kelumpuhan saraf, nyeri leher, dizziness, distensi mata, tangan dan lengan baal, nyeri kaki, kurangnya kekuatan pada saraf, penjaruman sampai 1,5 cun. Titik 8825 secara tipikal sebagai pembunuh neuralgia. Wah, titik spesialisasi ini, tolong di garis bawah ini. Beragam sudut arah penjaruman, titik ini memberikan hasil yang baik. Untuk meredakan nyeri sendi bahu, misalkan ini ya frozen shoulder ya, penjaruman kontralateral secara oblik pada tubuh bagian atas kiri untuk lengan kiri dan begitu juga sebaliknya. Pengambilan prinsip tulang merawat tulang, udah ya, otot melawat otot, gitu kan ya, tulang melawan tulang. Jarum yang diarahkan pada tulang femur untuk kondisi vertebral. Untuk menjarum anggota gerak bawah secara oblik, oblik itu miring ya, ke arah sisi kiri nyeri dan sisi kanan untuk nyeri anggota gerak bawah kanan. Chong Chioli. 8825. Oke. Berikutnya untuk kedua 26 gampang, tinggal dua jari ya. Ke depan 8826, 1,5 cun. Ke belakang 8825 yaitu 8827 itu 1,5 cun. Ininya sama ya, meridian organ reaksinya. Terus ini ada tambahan indikasinya nyeri saraf jantung bagian atas lengan, nyeri mata, kurangnya ci ginjal, distensi abdomen. Penjaruman sampai 1,5 cun. Ini 8827 sama juga ya, nyeri punggung atas ada nih dan nyeri kaki atas. Penjaruman sampai 1,5 cun. Titik ini baik untuk atrofi otot, pembengkakan tulang. Bisa dikombinasikan dengan GB31. GB31 itu yaitu 8825 ya. Jadi 8825 itu Chong Chioli ini overlap atau titiknya sama dengan GB31 ya. Untuk sakit kepala berat dan migrain. 8825 sebenarnya mudah sekali ditemukan ya, termasuk GB31 itu sama. Ketika kita berdiri ya, selanjutnya si tangan itu nempel di paha bagian luar. Nah, itu jari tengah itu adalah GB31 atau 8825 ya. Jadi kalau menentukan titik 8825 ini si pasien suruh berdiri dulu, selanjutnya si telapak tangan ditempelkan kiri kanan, selanjutnya pas di jari tengah itu ujungnya 8831 atau 8825 Chong Chioli. Selanjutnya ke depan ke belakang 1,5 ya, mudah kan? Berikutnya ada 8828. Oke. 8828 di sini pas dekat dengan ini ya lutut ya, 1,5 berdekatan tadi. 1,5 cun secara proksimal 0,5 secara dari luar tepi patella. Ini lambung, jantung dan pembuluh darah karena organ reaksinya dekat ya dengan jantung ya. Dengan 88010203 dekat ya, makanya organ reaksinya ya jantung, tapi ada tambahan yaitu organ reaksinya itu pembuluh darah karena jantung menguasai pembuluh darah. Indikasinya nyeri dan sakit karena suntikan, penyakit sistem vaskular ya, nyeri dan lelah karena stimulasi akupuntur, keseleo, memar dan luka.
stimulasi mental yang mengakibatkan sakit dan nyeri. Penjaruman sampai setengah cun. Oke. Titik ini sangat baik untuk perawatan nyeri pada bengkak karena luka trauma selama prosedur akupunktur di mana pembuluh darah pecah karena kesalahan penjaruman. Penjaruman 30 menit. Jadi begini, kalau ada kesalahan ketika penjaruman ataupun tidak tepat dan bahkan bisa mengakibatkan bengkak ya di area bekas penjaruman, ini disarankan diredam dengan titik 8828 ini. Paham ya? Di mana saja biasanya terjadi ya. Mungkin jarang sekali sebenarnya ya. Cuman ketika ada beberapa kasus ya ketika dicabut darahnya, dicabut jarumnya, itu muncul keluar darah dan bengkak itu. Contohnya di LI4 ya, sini di LI4, oke, ditusuk entah itu terlalu dalam atau gimana, kena pembuluh darah misalkan terlalu dalam, terus dicabut keluar darah dan bengkak. Nah, untuk penangkalnya, untuk peredamnya, ya ini bisa dipakai 8828 ya. Titik ini sangat efektif untuk luka, trauma karena keseluruhan dan karena kelelahan tekanan kerja yang berlebihan. Berikutnya adalah Nai Tong Quan, Nai Tong San, Nai Tong Kian. Nah, ini adalah titik sama-sama ke jantung tapi untuk kasus stroke. Ya. Ini berdekatan dengan 88010203. Jadi 8829. Baik, ini saya nggak bisa hapus ini gimana ya? Master, kalau buat pembengkakan di kaki itu bisa nggak? Yang tadi odem Pak. Namanya teh odemnya. Odem. Oh iya ya. Biasanya ke ginjal. Tapi Ginjal ya. ginjal lama bersih, nggak ada masalah justru. Iya kan. Jantung bersih, kenapa ya? Limpa, paru kan masih ini. Oh bisa jadi ya dari situ Iya, ya. limpa, paru. Hmm, Odem ini limpa paru juga bisa. Kok tahu bisa ginjal bagus, jantung bagus, Pak? ya kan itu udah dicek, cek saya teh kata saya teh gini, Bu mungkin eh, ginjalnya dari ginjal kurang bagus untuk gitu. Ada masalah nggak? Nggak ada, cara di USG ditinggalin hasilnya. Nggak apa-apa Pak, jangan lihat ini. Terus itu kayak yang mau melahirkan teh ya, kayak yang mau apa Hmm. hamil. Nah, gitu cairannya teh di kaki teh gede gitu. Ya, udah aja jarum di situ di kode 88 ada Pak. Ya. Jadi bisa limpa, bisa paru ya. Saya punya saudara, yaitu semacam tadi ginjal jantungnya bagus, cuman ya itu paru-paru ya, paru-paru yang kenanya. Tapi bener odem gitu ke kaki ya. Jadi kalau ditekan itu si kulitnya itu ngangkatnya itu rada lambat gitu. Nah, ya, ya benar gitu. Kayak biri-biri. Mm. Nah itu kan cairan numpuk ya, cairan numpuk gitu. Baik, untuk kasus stroke itu dipakainya itu bukan 88010203. Tapi yang dipakai 88293031 untuk kasus itu. Mudah sekali ditemukan. Baik. Oke, jadi bagaimana menentukan 882930 dari tengah seperti biasa? Ini kan garis tengah nih ya. Garis tengah itu kan 5 cun. Nah, geser ke medial ke tengah setengah cun selesai atau satu kelingking ya. Jadi 88 saya hafal karena sering pakai gitu kan ya. Oke, ini sendi lutut patella itu ya lutut tengah naik ke atas ini masih jalur jantung itu 5 cun itu 8801. Selanjutnya eh, selanjutnya geser ke medial ke tengah berapa? Setengah cun atau satu kelingking selesai. Itu 8829. Selanjutnya udah aja ke atas 2 cun, ke atas 2 cun lagi.
8830, 8831. Kalau mau ngambil dari sini juga nggak apa-apa. 8802 geser setengah cun. 8803 geser setengah cun. Itu ya. Saya hafal karena sering dipakai nih 8. Ya. Apalagi kalau punya riwayat jantung ya. Jadi makanya kita ya anak Assalamualaikum Pak Tang. Pak Yuswan. Saya Siti Hoirunisya. Pak Yuswan, saya mau tanya, saya ada pasien pasca operasi miom. Nah, itu kakinya tuh bengkak. Kemarin tuh saya coba untuk bekam itu lumayan berkurang. Cuma memang pembengkakan masih ada. Nah, terus kira-kira ini titik kalau dari tungstal tuh apa aja, Pak? Saya mau praktekin ini soalnya malam ini. ini Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. bengkaknya bengkak odem apa karena bengkak karena efek itu ya miom-pistai. Kayaknya efek operasi deh, Pak. Nah, ya itu ya berarti ini apa eh, itu operasi apa kemo tuh? Operasi. Jadi dia tuh masih gadis, Pak, dan dia tuh kayaknya ada ketakutan gitu loh. Gimana ya, udah diangkat miomnya, ya namanya wanita ya, adalah ketakutan ke depannya gimana gitu. Terus badannya juga jadi kurus. Tadinya berapa ya? Berkurang sekitar 5 kilo kan. Miomnya itu beratnya 1 kilo, Pak, yang dioperasi kemarin itu. Nah, waktu itu saya belum pegang ya. Dia customer saya waktu ada kejadian itu saya belum pegang. Nah, saya pegang itu baru 2 kali ini. Pertama saya kasih kalau apa namanya habis operasi miom tuh saya kan cari-cari di apa namanya di literatur ya, banyak pipis, jadi pipisnya berlebihan. Saya tanyain, iya Bu bener. Nah saya karena belum kenal tung ya saat itu, saya pakai yang standar aja TCM di titik tertentu. Nah itu alhamdulillah pipisnya normal Pak. Nah terus dia bilang gini, Bu ini saya kadang tuh ada bengkak. Cuma saya pas pegang pertama kali memang pas lagi nggak bengkak Pak. Oh iya. Gitu. Tapi dia ngomong, kadang kalau di kantor pasti otomatis kaki ya agak gantung ya Pak ya. Duduk kan agak gantung lah, nggak mungkin selonjoran. Nah kemarin itu saya megang kira-kira seminggu yang lalu memang bengkak. Memang bengkak itu saya bekam aja. Nah ini nanti malam ini tuh insya Allah habis Zoom ini saya langsung eksekusi. Saya pengen nyobain yang tungstal ini loh Pak, mudah-mudahan sih. Saya suka tung itu apa ya, efektif. Soalnya saya pernah nyobain di customer saya dikasih patang titiknya itu langsung enak orangnya. Nah, yang mau saya pegang ini kakinya bengkak Pak, dan kepalanya pusing. Tadi bilang, Bu kepalaku agak pusing Bu, apa salah tidur atau gimana gitu. Dulu dia nggak pernah Pak bengkak sama sekali nggak pernah. Orangnya juga rajin olahraga, kan dia kerja di salah satu perusahaan yang olahraga gitu loh. Apa namanya Mitra Adi Perkasa gitu. Jadi sehat lah orangnya tuh. Nah pasca dioperasi ini mentalnya juga agak turun, terus apa namanya badannya juga agak turun, terus ya itu tadi ada pembengkakan Pak. Oh iya. Ini yang mau saya kerjain nanti yang bengkak ini Pak. Oh Ini jadi saya nggak tahu mesti gimana ini. jadi Mm-mm. kita ini udah ini ya kesimpulannya yakin ya bahwa itu Mm-mm. dari efek ya efek ini ya efek Mm-mm. efek ini ya. Operasi kayaknya efek operasi Pak. Ya, ya, ya. Saya cari dulu nih ya, sedikit nih. Baik baik Pak, baik. Maaf ya Pak ya, Apa? minta contekan. Apa? Soalnya mau dipraktekin langsung Pak. Mending gitu Bu ya. Tak kalau nggak paham tanyakan langsung, praktekkan. Iya. Apalagi kayak ini kan kasihan juga ya kalau perempuan. Awal-awal kan saya
saya analisa ini karena kan bekas ini gitu ya. Jadi untuk ada ginjalnya jadi kurang bagus kan efek yang namanya dioperasi terus ada penumpukan. Kok masih tapi belum saya akupunktur yang khusus untuk bengkaknya ini belum, Pak. Kemarin tuh saya bekam sih. Baik. Jadi begini ya. Di Mas Tatung itu ada khusus untuk tumor dan kanker itu, dan di paling ujung ini saya tampilkan slide-nya. Jadi ada khusus titik yang khusus untuk efek samping setelah dioperasi ataupun di kemo, apapun itu ya, maupun tadi pusing, bengkak, nyeri, itu kan mual, muntah, itu kan umum kan. Nah itu, atau terjadi penurunan ini drastis lah ya. Nah silahkan pakai ini Bu, silakan dicatat ya. Ini udah disampaikan 7718, 7719, dan 7721. Tapi bentar Pak, saya catat ya Pak ya. Boleh saya catat Pak? ya, ini apapun efek ya dari kemo ya ataupun dari operasi ya, muncul ya tadi semacam bengkak, terus nyeri, mual, muntah, pusing, penurunan berat 7718, 7719, 7721. bilateral ya, kiri kanan ya. Ini gimana caranya Pak? Saya masih baru Pak, jadi belum hafal banget dengan kode-kode dari tung. Mungkin kalau kayak lu 5 kayak gitu saya bisa cari. SC34 saya bisa cari. Ya nanti kalau yang kodenya tung ini saya ya. Nanti dicari aja Bu di modul kode 77, bukan sudah di ya kan? Oh. Modul lengkapnya ya, sudah ya. di apa namanya? Oh, baik. Tinggal ya baik, saya cari. Iya. Terus Pak, ini kan ada ini nih. Selain 77 sekian sampai 110.10.07, terus ini yang kayak ada lu 5 kayak lu 10 ini disertakan sekalian atau gimana Pak? Lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan ada mual muntah, kalau ada pakai 07 10 10 0. Kalau ada mual muntah. Tapi kalau nggak ada nggak usah ya Pak ya? Kalau ada panas termasuk sariawan ya, pokoknya panas ketika dicek ya, kok panas sariawan termasuk lidahnya merah misalkan, ya udah pakai LO5, bahkan dikeluarkan darahnya. Kalau tidak ada nggak usah. Oke. Ya. Kalau pusing, dia sekarang ini ngerasain pusing. Ya, pusing. Kalau pusing, kalau pusing yang umum saja Bu, ya pakai DU20 aja Bu. Oh ya, DU20 sama Yintang juga Pak? Bisa Yintang dan Tayang. Itu umum saja. Oh ya. Tapi itu umum. Baik. Iya. Tapi intinya ini ya Bu ya, yang 7718, 19, 21. Tapi bilateral itu intinya sebenarnya. Itu bilateral tuh gimana Pak? Kiri kanan Bu, tusuknya. Oh, jadi dari kiri kanan agak ke tengah gitu? Iya. Dari samping? Ya, baik. Maksudnya? Baik Pak. Terus kemiringannya? Enggak, ini kemiringannya gimana? Ini tidak miring, tusuk aja kayak ini aja. Tusuk biasa aja ya. Ibu tahu kan SP6? Baik. Ibu tahu kan SP6 ya? PC6? Oh, SP6 yang di tulang kering itu. Mata kaki. Nah, itu ya, mata kaki. Sama. Jadi SP6 itu SP6 itu sama dengan 7721 nih. Oke, sama. Oh, saya kemarin udah kasih itu, Pak. 7721 SP6 sama. Ini berapa itu? Itu memang berefek ya itu tadi urinnya tuh jadi bagus. Iya. Tiba-tiba pokoknya Bu, saya udah nggak pipis-pipis berlebihan. Nah, bengkaknya ini doang nih Pak. Kasihan saya bengkaknya doang. Iya. Oh, letaknya sama ya Pak ya di SP6 situ ya? Ya, SP6 itu kalau di Mas Tetung itu 7721, Renhuang namanya. Oh, alah, SP6 ya Pak. Saya harus membiasakan diri dulu Pak. Oh, SP6 ya?
baik, baik. Tapi di sini Itu, dianjurkan sisi kiri mm-mm. sisi kiri kanan ya. Pokoknya dua-duanya deh, Oh, kiri dan kanan. jadi di seberangnya dia juga ya, berarti 2 jarum ya Pak ya? Di Maksudnya, SP-nya, maksudnya, SP6-nya terus maksudnya kiri dan sama kanan sebelahnya lagi. di kaki kiri Ah, ditusuk, di kaki kanan ditusuk juga. Titiknya sama ya. ah. Oh iya. Terus yang di ini kan kalau SP6 tuh ada di tulang kering agak dalam, yang sebelah dalam kan. Nah, yang sebelah luarnya juga perlu ditusuk nggak Pak? Enggak itu. Tidak. Oh, baik, baik. Baik Pak Yuspan, makasih Pak Yuspan, saya catat Pak. Ya, sama. Ya, makasih Pak. Baik, kita lanjutkan ke ya tinggal di print aja buku ini modulnya aja. Ya, Kalau seandainya ada titik yang tidak lengkap, contohnya di 22, ya itu bisa dilihat di Elotus itu ya, linknya itu lengkap sekali bisa diterjemahkan ya. baik, baik Pak. Ya, baik Pak Yuspan. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi 38, 89, 30, 31. Ini kalau stroke dipakai ya. Berikutnya 8832. 8832 ini ada dua titik. Jadi satu kode dua titik atau dua jarum. Namanya siyin ya. Ini dipas di medial lutut bagian dalam. Nih lihat di sini. Nah, sini titik yang pertama itu jaraknya itu sama yang kedua itu cuma 2 cun ya atau 3 jari. Meridiannya limpa, ginjal dan tenggorokan. Indikasinya laringitis, hilang suara, inflamasi tenggorokan. Penjaruman tidak dalam ya karena ini areanya area lutut sampai 0,5 cun. Titik ini ada dua titik dan sangat efektif untuk suara yang hilang ya karena suara serak juga dan pembesaran tiroid dan tenggorokan bengkak. Oke, ini untuk kode 8832. Baik, kita lanjutkan dulu, kita selingi poin untuk master tung khusus stroke atau bahasanya cungpeng kalau di TCM-nya cungpeng. Ya, ini ada kelas khususnya juga ya, di mana ini adalah kesimpulannya atau titik kumpulannya, titik yang dipakai stroke atau cungpeng ya. Seperti biasalah secara umum bahwa stroke itu terbagi menjadi dua bagian, yang iskemik dan hemoragik. Iskemik itu sumbatan, sedangkan hemoragik adalah pecah. Di mana kalau iskemik dan hemoragik yang paling lama itu terapinya itu ya yang hemoragik karena pecah itu lama sekali ya. Tanda-tandanya untuk iskemik dan hemoragik biasanya itu pas waktu kejadiannya tanya dulu kalau seandainya kejadian sebelum stroke itu biasanya untuk hemoragik yang pecah biasanya itu pingsan atau koma dulu ya bisa beberapa jam bahkan bisa 1 minggu ya itu pasti kena dengan stroke hemoragik gitu biasanya. Makanya tanya dulu ya kalau kita bingung ini stroke-nya iskemik atau hemoragik. Ya, tanya dulu tuh kejadiannya. Ketika kejadiannya biasa aja, misalkan hipertensi, terus tahu-tahu stroke, misalkan dalam keadaan sadar itu stroke-nya udah iskemik, nyumbat saja. Tapi kalau seandainya kejadiannya darah tinggi, misalkan terus pingsan, bahkan koma, bisa beberapa jam ke depan, atau bisa sampai 1 minggu koma misalkan. Setelah itu dicek itu pasti ya hemoragik. Itu tanda-tanda untuk membedakan. Baik. Titik yang dipakai yang pertama ini titik yang vital sekali yaitu 1110. Titik muhu kayu dan api. Ini udah disampaikan ya. Durasinya 531. Jadi terapi yang pertama 5 menit, terapi yang kedua 3 menit, terapi yang ketiga 1 menit. Itu SOP-nya gitu. Oke. Jadi titik muhu ini silakan dibuka kembali yang di jari tengah ya. Yang di jari tengah ini tusuknya. Oke. Itu durasinya terapi pertama 5, terapi kedua 3, terapi yang ketiga ya 1 menit. 531 formasinya. Durasi waktunya. Nggak boleh lebih ya. Karena kalau berlebihan itu si pasien bisa pingsan.
Ya, ini pengalaman saja. Dan benar sesuai dengan teorinya, nggak boleh lebih daripada 5 menit. Atau nih ada lagi, misal jadi 1 sampai 5 kali terapi 5 menit. Jadi saat terapi pertama, terapi kedua sampai ke-5 kali itu terapinya durasinya 5 menit. Terapi ke-6 sampai terapi ke-10 itu 3 menit. Terapi ke-11 dan sampai ke-15 1 menit. Itu juga bisa, nggak apa-apa ya. Itu titik muhot ya yang di jari tengah. Berikutnya yaitu dabai dan lingku. Ini tentunya sering saya ulang-ulang sering ya ini dabai dan lingku. Ini titiknya untuk melancarkan qi dan melancarkan darah ya di sini ya. Lingku dabai terkenal sekali karena ini berdekatan dengan LI4 dan LI3. Silakan dipakai. Dan untuk Master Tung sendiri, penjarumannya itu seperti biasa, penjarumannya di area yang sehat. Kalau yang struknya yang kiri, maka penjarumannya di kanan. Kalau struknya yang kanan, maka penjaruman di kiri. Jadi di area yang sehat penjarumannya. Paham ya? Berikutnya ada Ciancong. Silakan dibuka. Ciancong kodenya 4406. Ya di sini ya. Ini spesialisasi untuk gerakan ya, untuk lengan termasuk tangan yang lemah ya, yang nggak bisa bergerak, gunakan ciancong. Dan ciancong ini ya untuk menguatkan lutut ya, menguatkan lutut ciancong. Berikutnya ini tidak jauh beda siasu dan sangsu 4415 dan 4416 ya. Silakan dibuka ya. Berikutnya yaitu 7708, 7709, 7710 di betis ya. 7708 ini sama dengan titiknya atau overlap dengan ST36 ya. Itu turun ke bawah 4,5 Jun 7709, turun ke bawah 2,5 Jun 7710. Namanya Sihwa Sang, Sihwa Chong dan Sihwa. Kalau udah begini berarti disingkat jadi San Sihwa. Jadi kalau seandainya penjaruman di San Sihwa, oh berarti yang ini Sihwa Sang, Sihwa Chong, Sihwa Fu. 7708 itu sama dengan ST36, 7709, 7710. Ini jika kasusnya seseorang seseorang yang stroke itu jika ada masalah dengan pencernaan ya, termasuk limpa lambung ya. Ini bisa dipakai bisa tidak. Dipakai jika kondisi pencernaan dalam keadaan tidak baik. Makanya perlu kita belajar terus terutama di diagnosa. Misalkan diagnosa nadi dan lidah minimal itu aja udah luar biasa. Lidah misalkan ketika diperhatikan di tengahnya lidah, oh ini pencernaannya bermasalah pada orang stroke ya. Pencernaannya bermasalah, limpa lambungnya bermasalah. Nah ini pakai ini 08 9 10. Paham ya? Berikutnya, nah ini 7718, 7719 dan 7721. Ini area reaksinya ke limfa dan ginjal. Dan untuk kasus-kasus yang berat semacam hemoragik ya, atau kalau di bahasa medis Cina itu namanya Chongpeng Changfu. Nah, ini pakai nih. Ya, kalau stroke di TCM medis ya, kalau di medis kan itu aja ya iskemik hemoragik gitu kan ya. Terus nanti ada bawahnya ada lagi. Tapi kalau di TCM stroke itu atau dikenal istilah dengan cungpeng itu terbagi dua. Yang pertama cungpeng cinglo yang masih di meridian, yang kedua cungpeng cangpu. Ini udah masuk ke organ. Untuk kasus yang cungpeng cangpu yang sudah masuk ke organ ataupun stroke hemoragik yang sudah masuk ke organ, itu silahkan pakai secara bilateral gunakan 7718, 7719 dan 7721. Yang tadi ditanyakan ya untuk kasus ini efek daripada operasi ataupun kemo. 7718, 7719 dan 7721. Kenapa harus bilateral? Karena titik ini adalah untuk menghidupkan kembali ginjal, termasuk ginjal yang sudah bocor ya, yang cuci darah ya terutama ini. Makanya disarankan dua-duanya. Karena apa? Ketika kita belajar tentang teori Wusing, ginjal itu posisinya ada di paling terakhir, ya kan? Ketika ginjalnya udah redup, udah yang lainnya juga redup. Livernya, unsur kayunya, unsur apinya apalagi. Nah, ini udah ujung nih. Makanya saya masih ingat ya yang disampaikan oleh guru saya juga, ujung kematian itu yang pertama di antaranya adalah ginjal. Ujung kematian itu menurut versi TCM-nya. Jadi kalau udah kena ginjal udah. Makanya ya nggak usah jauh-jauh.
di sekeliling kita ya, misalkan tetangga kita kalau sudah kena cuci darah ya udah biasanya nggak lama biasanya. Ataupun hanya untuk sebagai pereda saja ya ketika dengan cara cuci darah gitu kan ya, maka dia akan menjadi baikan lagi. Nanti cuci darah lagi untuk perbaikan saja ya. Nah, itu jadi kalau ini 7718, 7719 dan 7721 ini titik yang sangat dahsyat, itu adalah titiknya ke ginjal. Ya, yang mau cuci darah termasuk yang tadi. Makanya lower the emperor ini atau yang dikenal dengan Xia Shan Huang ini selalu dipakai karena ini adalah ujung titik ya, ujung titik pada ginjal 77181121. Ini silakan. Biasa untuk satu yang hemoragik ya, termasuk untuk yang cumpeng cangpu namanya. Ini udah masuk organ. Ya, ini hebatnya titik ini luar biasa. Ini kalau dibedah lagi 18 itu kalau ini ya, kalau TCM itu kan filosofinya seperti itu. Kalau 18 itu ke langit, 19 itu di pertengahan, ya kita sebagai manusia, 221 ke bumi, ke bawah. Jadi atas, tengah, bawah kena semuanya. Hebatnya titik ini. Ya, langit 19 kita sebagai manusianya, 21 itu bawahnya, yaitu buminya. Ya, namanya lower the emperor. Oke, ini untuk kasus yang berat biasanya 18, 19, 21 bahkan dianjurkan bilateral. Berikutnya adalah ini yang tadi 88, 17, 88, 18, 88 ini areanya ke paru-paru ya, ke paru-paru. Silakan. Makanya kita perhatikan nih pada stroke gimana paru-parunya. Kalau paru-parunya bermasalah ya tidak harus batuk ya, tidak harus penyakit kulit, tidak. Perhatikan area reaksi parunya ya dengan cara melihat lidah misalkan kalau ujungnya kalau paru-paru kan dekat jantung ya itu kan di ujung lidah itu kan warna merah misalkan atau warna pucat ya bermasalah lah gitu kan ya maka titik ini dipakai 17, 18, 19 ya ini kalau seandainya ada permasalahan pada paru-paru ini namanya simasan ya simasan atau sannya ada simanya ada 3 simacong, simasang dan simasia berikutnya adalah 8825 nah ini titik penting nih ya karena ini berhubungan dengan organ gerak ya entah itu ekstremitas tangan kakinya lemah ataupun nyeri gerakan tidak terkontrol misalkan ini 8825 congculi atau overlap dengan GB31 berikutnya yang barusan disampaikan 8829 30 31 ini adalah titik jantung ya perhatikan tuh ya gimana jantungnya kalau jantungnya dalam keadaan bagus ya udah nggak usah dipakai dan biasanya dominan 8829 30 31 ini selalu dipakai karena stroke itu biasanya berhubungan dengan jantung oke 29 30 berikutnya adalah titik tambahan cili A01 cili ini ternyata titiknya itu di bawah silakan dicatat itu di bawah 8825 jadi kalau 8825 sudah diketemukan, turun ke bawah 2 cun itulah namanya titik cili. Ya. Ini 8825 ini selalu dipakai dengan cili karena indikasinya sama dan area reaksinya sama. Masih satu jalur yaitu meridiannya kantung empedu. Berikutnya adalah zona kepala. Zona kepala titik wajib, titik penting. Ya, nanti yang akan dibahas yaitu 10-10-01 ini overlap dengan DU20 ya penjaruman tegak lurus bisa pakai setengah cun berikutnya 02 03 04 ini titiknya lateral ke samping ke kiri ke kanan ya 234 oke nanti bisa dicek nanti kita bahas lah ya 234 oke ini ke samping 234 berikutnya adalah 10-10-06 10-10-06 ini overlap dengan TU19 10-10-22 nanti dibahas ini dekat hidung berikutnya BL5 BL6 BL7 ya ini penjaruman semuanya diarahkan miring ke ubun-ubun BL5 BL6 BL7 masih di kepala tapi penjaruman itu miring diarahkan ke ubun ya baik kita lanjutkan ke kode 99 yang pertama yaitu 9901 baik ada pertanyaan lagi nggak sebelum ke ke ini ke 99 silakan kalau ada pertanyaan
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang pertama 99 di telinga, yaitu 01, pas di pusat daun telinga. Tidak ada di meridiannya, tapi ini organ reaksinya organ fu. Ini meredakan keracunan dari alkohol muntah. Gunakan jarum tipis halus dan tusuk ke arah wajah dengan kedalaman sampai 0,15 ini dangkal. Dan ini lumayan maknyus di sini ya, kayak di anting-anting itu ya. Nah ini eh, teman-teman untuk di telinga dianjurkan itu punya prisnidal ya, punya prisnidal. Penjaruman harus punya prisnidal untuk karena itu lebih kedalamannya sudah terukur ya. Kalau hanya menggunakan jarum setengah cun kan dikhawatirkan terlalu dalam sakit, terlalu dangkal kurang maksimal ya. Tapi kalau menggunakan jarum telinga khusus prisnidal tinggal ditempel, kuat lagi, bisa sampai seharian semalaman. Nah berikutnya titik ini saya sering gunakan ketika dalam perjalanan jauh. Ya, kenapa? Karena diantaranya ini untuk mual muntah, untuk menguatkan perut, ya. Jadi misalkan mau perjalanan jauh nih, waduh nih, bagaimana supaya kita tidak mual, tidak muntah, ya, ataupun kita naik kapal misalkan, ini bisa dipakai titik ini, ya, untuk supaya tidak mabok ya, itu tempel di sini ya, di daun kelilingnya 9901. Berikutnya adalah muer. Muer ini lihat ya, pada gambar di sini pas lekukan ini, ya, ini organ reaksinya ke liver dan tidak ada di meridiannya, makanya indikasinya ya berhubungan dengan liver, penyakit liver, hepatitis, sirosis, pembesaran liver, liver aja, ya. Gunakan jarum tipis juga, ya, Pris needle. Nah, ke arah wajah kalau ditusuknya sampai 0,2 cun. Dan ini biasanya kalau untuk kasus liver ini kita tambahkan yang di paha biasanya. Ya, misalkan pasien udah jelas nih penyakit liver nih, ya. Berarti selain 9902 ini tambahkan dengan ini apa 88 12 13 14 itu ke liver ya. Berikutnya adalah Hauer. Hauer ini 9903. Nah, di sini. Ini dekat dengan ini ya, apa? Sunman ya. Oke. Sunman dekat sekali ya. Mungkin teman-teman udah pernah belajar akupunktur telinga ya. Di sini Sunman menenangkan ya, menenangkan. Jadi kalau lagi dalam keadaan cemas karena penurunan fungsi jantung. Kalau jantungnya stabil ya nggak bakalan cemas gitu kan ya. Jadi sifatnya menenangkan sesuai dengan namanya Sunman. Oke. Makanya di sini organ reaksinya jantung. Supaya tidak cemas ya, karena diakibatkan penurunan fungsi jantung, tusuk di sini ya, titik ini penurunan fungsi jantung, nyeri lutut dan nyeri 4 anggota gerak. Prisnidal, tusuk aja di sini ya. Khusus di telinga kalau bisa gunakan prisnidal ya. Berikutnya adalah 9904. Ini 9904 ini di dalam conca telinga di sini, pas di bawahnya sini. Oke. Concanya ini, concanya ini. Konsanya. Berikutnya adalah limpa organ reaksinya, penurunan fungsi saraf, kelebihan sel darah merah, demam tinggi, dan diabetes. Wah, luar biasa nih ya. Tempelkan. Misalkan seseorang kena diabetes ya, kita diabetes itu titiknya itu nggak jauh ST36, ST44, terus hiasan huang itu biasanya itu diabetes. Selanjutnya tusuk di area 9904 tusuk, suruh aja ya, jangan dicopot-copot ya, mau 2 hari mau 3 hari silahkan, itu supaya membantu ya ketika dibawa pulang ke rumah jarum itu masih menempel karena teman-teman Pris needle itu rekatnya kuat ya, jadi tidak mudah ini, kadang-kadang sulit jadi buka kembali ya, diabetes. Berikutnya adalah 9905 ya, di sini pas pada tepi luar atas emisensia konka paru-paru ya. Sciatica, penurunan fungsi paru, tulang belakang tidak normal, termasuk di lumbar, alergi flu. Gunakan jarum tipis ini sama aja, sama tempel aja di sini. Oke, berikutnya adalah sweet earth. Nah, di sini jelas sekali tampilannya. Pakai Pris needle,
Ya, ini ginjal. Terus defisiensi ginjal nyeri punggung bawah, bilateral bisa kiri dan kanan, abdomen tegang dan distensi. Berikutnya adalah RB. RB ini di atas 9902. Apa? Maaf ya, secara longitudinal 0,3 cu di atas 9906. Organ reaksinya tenggorokan, indikasinya faringitis, inflamasi tenggorok, tonsilitis, dan tumor tenggorokan. Ini keluarkan darah di bleeding dengan jarum prisma. Nah, ini jarum prisma seperti ini. Oke. Ini jarum prisma ini. Nih, ya. Saya ada yang punya videonya, lupa lagi di mana ya. Itu orang India, itu ternyata dikeluarkan darahnya itu dengan cara digores-gores. Ya, digores-gores. Jadi 9906, 9907 kena semuanya di sini. Digores-gores ini, pakai jarum prisma, keluar darah. Ya, itu keluar darah. Itu awal-awalnya darahnya hitam pekat, tapi berikutnya menjadi merah terang, berarti stop, udah nggak usah. Terus menggunakan betadin lagi, supaya luka-lukanya cepat ini tertutup. Ya. Ini untuk 9907 ini dikeluarkan darahnya, tidak untuk di jarum saja. Untuk kasus tonsilitis tuh ya, tumor tenggorokan. Berikutnya adalah 9908. 9908, nah ini yang sering dipakai. Ya, 9908 ini ada 3 titik ya, di atas, bawah, dan tengah. Ya. Ini paru-paru dan ginjal. Indikasinya kolera, sakit kepala, satu sih, flu, tonsilitis. Keluarkan darah, bleeding, dengan jarum prisma minimal 2 titik. Jadi begini, untuk kasus stroke darah tinggi, ya sesuai dengan pengalaman, itu di puncak telinga ini dikeluarkan darahnya 10 sampai 20 tetes. Ya. Nih, itu cepat loh kalau mengeluarkan apa menurunkan tensi. Kiri kanan ya, kiri kanan. Ataupun sakit kepala yang sebelah sisi, ya keluarkan darahnya. Cukup saja di satu puncak telinga jadi. Itu awalnya kalau ketika dikeluarkan itu warnanya hitam pekat, ya beberapa tetes ya dikeluarkan. Misalkan 7 tetes, 8 tetes, sampai 10 tetes kok hitam pekat banget, kental lagi. Berikutnya nanti 11-12 berikutnya ya, itu akan menjadi merah cerah. Berarti stop ya. Oke, itu di 99. Berikutnya 10-10-01. Ya, ini overlap dengan Du20 ya. Nah, terkenal banget Du20 sini. Oke. Di sini terus otak ya, organ reaksinya, dan ini lihat luar biasa sekali ya. Ininya indikasinya anggota badan gemetar ya karena Parkinson tremor, angin, demam tinggi, mata merah, kelelahan, kejang pada anak, depresi mulut dan mata, hemiplegia juga, ya, disfungsi sistem saraf, stroke, apasia stroke, sakit tulang itu. Penjaruman sampai 0,3 cun ya. Ini bisa miring ke belakang, bisa miring ke depan ya. Tapi jangan oblik ya, jadi terlalu miring, terlalu mendatar gitu enggak. Ini miring biasa aja. Titik ini bisa dikeluarkan darahnya. Maka di sini di bekam itu dinamakan dengan umumugis, dikeluarkan darahnya. Jika darahnya memuncak ya, panas, dianjurkan dikeluarkan darahnya. Ini pas Du20 ya. Jadi di Mas Tatung itu Du20 atau Cheng Hui namanya, ini overlap dengan Du20. 10-10-01. Nah, ini untuk stroke ya. Berikutnya 10-10-02 ya tadi. Tolong dihafal untuk stroke yang di kepala itu 10-10-01, 10-10-02, 03, 04, dan 06. 05 tidak dipakai. Berikutnya 10-10-02. Ini geser ya. Geser ke ini. Nah, 10-10-02 ini, lihat di sini. Oke, geser ke samping itu 1,3 cun. Oke, jadi bersampingan dengan 10-10-01. Paham ya? Itu 1,3 cun berarti dua jari kurang sedikit ya, 2 jari 1,3 cun. Sisi kiri dan sisi kanan. Misalkan stroke-nya di kiri, maka penjaruman di kanan di kepala. Begitu juga sebaliknya. Kandung kemih meridiannya betul sekali, kandung kemih itu berikutnya organ reaksinya paru-paru. Indikasinya hemiplegia, asma, sesak napas, nyeri punggung bawah, kelelahan anggota badan, lemah, letih, lesu ya. Linu panggul, nyeri punggung bagian atas. Penjarumannya sama dengan tadi Du20 atau 10-10-01. Berikutnya nih, kalau tadi ini 02, kalau ke belakang 1,5 cun, 2 jari, yaitu 10-10-03. Kalau ke depan 10-10-04. Sama jaraknya, 1,5 cun.
Jadi gampang mencarinya. Patokannya 10.10.01 di sini ya. Ini patokannya di sini ya. Ini 10.01 yang warna merah. Ke samping 1,3 Jun itu 10.02. Ke belakang 1,5 Jun 10.03. Kalau ke depan 10.04. Ini untuk kasus struk ya. Oke, itu titiknya. Ini sama aja. Ininya apa namanya? Nggak jauh beda ya. Ininya. Jadi udah ya, ke depan 1,5 Jun. Ini sama. Tapi di sini indikasinya ada tambahan tumor otak ya, tumor otak. Berikutnya adalah 10.10.05. 10.10.05 itu di depan. Ya, di depan DU 20 atau 10.01 ke depan sini. 1,5 Jun atau overlap dengan DU 21. Mudah ya. Ini organisasinya otak. Nah, Ibu yang tadi yang ada pusingnya, nah ini bisa dipakai 10.01 dan 10.05. Kan ada tuh pusing ya. Penglihatan kabur, sakit kepala, perasaan distek gugup, neurasthenia. Nah, shock, sinkop. Nah, ini. Jadi 10.01, 10.05 bisa dipakai untuk kasus pusing. Ya. Oke, berikutnya ada Hawi. Hawi ini 10.06 ke belakang. Ini overlap dengan TU 19. Jadi saya ulangi lagi. Ini hafal nanti kalau sering dipakai kasus itu. Kalau ini kan 10.01 ya, atau Cheng Hui, atau DU 20. Ke depan 10.05, ke belakang 10.06. Paham ya? Nah, itu. Ini DU 19. Overlap yang sama titiknya. Ya. Ini hebat sekali nih ya. Organ reaksinya otak dan tulang belakang. Pusing bisa ya. Makanya ini sering dipakai atau ini apa? Penjaruman yang samping kiri kanan, depan belakang ya, atau yang dikenal dengan nama si sencong. Ini sama. Ya, si sencong itu kan 4 ya, 4 penjuru ya. Depan belakang kiri kanan. Ini untuk pusing, sakit kepala, vertigo, tuberkulosis tulang, nyeri vertebra torak, nyeri lumbar juga, nyeri tulang ekor. Ya. Ini komplikasi stroke pakai mati rasa, kehilangan kemampuan bicara setelah ini. Berikutnya Chongsu, ini ke belakang. Chongsu ini overlap dengan TU 16. Hati-hati jangan terlalu dalam. Makanya penjaruman sampai 0,2 Jun. Ya, ya hati-hati nih. Jangan terlalu dalam. Atau kalau bisa di 10.10.07 ini si kulitnya itu ya, kulit kepala dicubit dulu sedikit, masukkan jarum. Ya, disarankan itu dicubit dulu, tusuk jarum. Nah, ini meridiannya tuh organ reaksinya ke tantian. Ya, tantian ini adalah siklus peredaran qi. Ini kena semuanya. Peredaran qi itu diantaranya REN 4, REN 7 ini di perut ya. Alur REN itu di depan, perut, dada gitu kan ya. Kalau tu itu kan di belakang. Apasia, sakit leher, palpitasi, kelemahan jantung, kolera, enteritis, musim panas dengan muntah di air. Jaruman 0,2 Jun. Maka tidak itu kan tidak boleh ditusuk ya sampai 0,2 Jun, nggak boleh. Berikutlah cengcin. Nah ini cengcin ini teman-teman tahu ya, ini overlap dengan yintang ya. Jadi yintang ini kalau di Mas Datung itu 10.10.08 atau cengcing. Ini lihat ya di sini gangguan mental emosional, insomnia, mimpi buruk, tangisan malam pada bayi anak lain. Silakan, termasuk mimisan. Oke. 10.09. Ini BL2 ya, pas ujung ini apa? Alis bagian dalam. Ya. Semua gangguan mata, penglihatan kabur, kelopak mata ini ya. Mata merah, mata bengkak, mata nyeri, vertigo, sakit kepala, tusuk sini ya. Ujung alis ya bagian dalam atau BL2, BL2. 09. Kalau 10 tengahnya atau overlap dengan Yuyou ya. Jadi kalau 10 10 9 di sini ya. Kalau 10 10 10 10 itu di tengahnya alis atau yang dikenal dengan Yuyou. Semua gangguan mata punya sama aja nih, semua gangguan mata. Oke. 10 10 11. Nah, si Pui. Nah, kalau si Pui ujungnya ya atau overlap dengan Sanjiao 23 ujungnya. Jadi 10 11 ya. 9 10 11. Ya, berdekatan. Berikutnya 12. Nah, ini yang agak maknyus di antara penjaruman itu di hidung. Waduh ini.
kadang-kadang sampai keluar ini ya apa air mata, Pinocchio. sampai keluar air mata nggak, aduh maknyos deh ini ya. Bahkan saya pernah lihat videonya itu si jarumnya itu sampai ke atas gini, menelusur. Wah, Anda juga. Ya. Aduh, itu mantap nih rasanya nih. Ya, saya sering coba di titik ini, bahkan sampai keluar mata gitu ya. Ini untuk rinitis, sumbatan hidung, gangguan mental, psikosis, delirium, penurunan fungsi mental, perasaan, kerasukan hantu dan mabuk. Ya, jadi ini bisa juga hati-hati ya karena ada tulang rawan ya, hati-hati ya. Makanya harus dibantu dengan tangan yang satu lagi, dicubit dulu. Berikutnya adalah 10 10 13 Machin Sui. Ini pas overlap dengan SI18 ya. Itu di batas bawah zigomatik pas lekukan ini ya. Pas lekukan pada wajah. Ini penjaruman sampai 0,3 cun. Ini untuk batu ginjal, nefritis, rinitis, sciatica, nyeri ini apa jika rasa sakit segera hilang setelah jarum dimasukkan, lokasi titik sudah benar. Ya, jika terjadi pendarahan setelah jarum jam, maka lokasinya kurang tepat. Ciri khas itu kan ya. Kalau seandainya dicabut darahnya dan keluar darah, berarti itu titiknya kurang tepat. Ya. Tapi kalau seandainya dikeluarkan darah dan rasa sakitnya hilang ya dan tidak keluar darah, itu biasanya titiknya tepat. Itu yang membedakannya. Berikutnya 10 10 14. 10 14 itu turun ke bawah 0,4 cun ya, satu kelingking kurang sedikit. Nah, ke bawahnya lagi. Ini sama ininya indikasinya. 10 10 15 kuku eye. 0,5 cun lateral dari batas impel dekat dengan LI20 ya. Ini ya, ini. Ya, satu kelingking lah ya, dari hidung ini. Coba bagian bawah. Ini distensi perut, sakit perut, kemungkinan burut, ginjal dan organ fu ya. Organ reaksinya, manipulasinya sampai 0,3 cun. Berikutnya adalah liquid ya 10 10 16. Ini ke bawahnya lagi 1,4 cun lateral dari 226. Jadi dari hidung ini kan antara hidung dan bibir itu kan 226 ya. Geser lateral ke samping 1,4 cun atau 2 jari sedikit kurang. Itu tuh 10 10 16. Ini batu saluran kemih, infeksi saluran kemih dan sakit penis. Oke. 10 10 17 ini di bibir ya atau flap dengan STM 4 di sudutnya. Ya, di sudutnya di sini ya. 10 10 17. Ini batu kencing, sakit perut, kelumpuhan wajah, kelemahan umum, DPC paru, cegukan. Oke. Berikutnya adalah muci 10 10 18. Nah, ini pas overlap dengan stomach ya, stomach 7 ya. Pas di antara lekungan zigomatik dan takim mandibula ketika mulut tertutup ya. Liver dan kandungan pedu, menangis malam hari pada anak. Masalahnya berani nggak untuk ditusuk untuk anak, gitu kan? Kalau nggak mau diputar aja di sini, di akupressor di titik ini. Ya, akupressor aja. Mimpi buruk, teror malam, batu empedu, depresi kandung, empedu menyebabkan histeria, sakit gigi atas, kelemahan anggota gerak termasuk pada orang tua. 8 10 10 19 sweet tong. Oh, ini ginjal nih ya. Indikasinya ya. Jadi dari sudut mulut ya, sudut mulut turun ke bawah sedikit 0,4 cun. Ya, jadi sudut mulut turun ke bawah 0,4 cun. Satu kelingking kurang sedikit. Organ reaksinya lipat dan kandungan empedu, indikasinya reumatik, defisiensi ginjal. Ya, ini masalah ginjal ya, termasuk otomatis pinggang juga kena, punggung gede juga kena. Kelelahan, pusing, penglihatan kabur, asma, gejala punggung akut, nyeri dada, nyeri tulang rusuk saat bernapas, penjaruman sampai setengah cun. 10 10 20 ini masih dekat dengan 10 10 19. Ya, jadi ini jaraknya. Ini perkiraan 1 cun jaraknya. Sui chin, sui tong. Sui tong, sui chin. Ini sama ininya, indikasinya sama. Berikutnya adalah yuhu ya. Yuhu ini overlap dengan ST2, berarti di bawah ini ya, pupil ya. Di bawah pupil satu jajar satu.
ST1, ST2, ini pas ST2. Ini untuk skiatika, sakit lutut, sakit bahu, sakit lengan, sakit tangan atas, sakit pipi, kerutan juga bisa. 10-10-22 tadi yang PI untuk kasus stroke. Nah, ini pas berada di lekukan pada ale hidung, pas lekukan. Ini ya, lekukan. Ini lumayan nih. Sakitnya pokoknya penjaruman di hidung kalau udah pernah merasakan, ya, pasti tahu lah rasanya gimana. Ya, makanya gunakan jarum halus ya untuk mengurangi rasa nyeri. Titik ini nyeri, kekurangan ci, stagnasi, nyeri vertigo, migrain dan sebagainya, sakit tenggorokan, skiatika. Berikutnya adalah 10-10-23. 10-10-23 Cuhuo ini apa ya, dari puncak telinga naik ke atas 1,5 cun atau 2 jari ini GB8, kandungan empedu, jantung, penyakit jantung, palpitasi, kelelahan anggota gerak badan. Ya, berikutnya 10-24 ini ke belakang 1,5 cun. 10-10-24 ya, indikasinya sama. Berikutnya 10-10-25. 10-10-25 ini ada dua titik ya, dua titik jarumnya. Ini ginjal juga, nyeri tulang belakang, punggung bawah, kelompok ekstremitas bawah, kelemahan dan mati rasa pada ekstremitas bawah. Ini tegak lurus ya, 0,3 cun, menyentuh tulang. Jarum menyentuh tengkorak akan merasakan ginjal. Untuk mengobati nyeri tulang belakang dan titik ini bisa juga berdarah. Baik, itu saja kodenya. Alhamdulillah ini secara cepat ya, 10-10. Jadi alhamdulillah dari pertemuan pertama sudah bahas satu-satu sampai 10-10 dan diselingi ya dengan berbagai macam kasus ya. Tinggal kita banyak baca saja, banyak praktek dan banyak tanya juga di grup, silahkan. Kita review kembali bahwa yang saya ajarkan itu dari pertama itu kita bahas tentang konsep luasu, 9 ruangan. Atas untuk bawah, bawah untuk atas, kiri untuk kanan, kanan untuk kiri ya. Terus kontralateral ya, tangan untuk kaki ya, menyilang, tangan kiri untuk kaki kanan, kaki kiri untuk tangan kanan. Nah itu ya, silakan dibuka lagi konsep luasunya. Berikutnya adalah korespondensi image ya, korespondensi image ya, ternyata Mas Tetung itu dominan penjarumnya di ekstremitas, di tangan dan kaki. Jadi aman ya, apalagi kita sebagai pemula yaitu biasanya dikhawatirkan penjaruman di area perut, dada, pinggang, punggung kan dikhawatirkan terlalu dalam ya. Maka di sini aman karena dominan di area ekstremitas kaki dan tangan. Berikutnya selain korespondensi image silakan dibaca juga. Intinya bahwa Mas Tatung itu saya sering katakan ulang-ulang supaya tidak jadi kesalahan, penjarumannya itu di area yang sehat, yang tidak terkena sakit. Ya, yang masalahnya di kanan ya, penjarumannya di kiri. Begitu juga sebaliknya. Masalahnya di kepala di atas, penjarumannya di bawah. Itu diantaranya. Berikutnya adalah meskipun ada Mas Tetung selalu menggunakan jarumnya sedikit, itu relatif ya, bisa banyak bisa sedikit tergantung dari penyakitnya ya, akut atau kronis ya. Kalau kronis pasti banyak dan perlu pengulangan yang beberapa kali terapi. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan mumpung masih ada waktu ya, silahkan. Alhamdulillah mulai dari 11 sampai 10-10 saya sampaikan secara cepat karena yaitu kalau pembahasan titik jenuh ya, terus terang ya. Tapi kalau kita sudah melewatinya, tinggal kita baca ulang-ulang untuk kasus semacam yang sudah disampaikan male and female disorder, tinggal ambil aja titik mana saja yang dipakai, dan titik yang sering dipakai pasti akan hafal ya, akan hafal. Dan tidak mungkin lah semuanya titik hafal, nggak mungkin karena itu nggak bakalan dipakai semuanya ya. Hafal aja semacam tadi ya, siasan huang dipakai, simasan dipakai, terus santong dipakai. Nah itu ada beberapa yang sering dipakai pasti akan hafal ya. Berikutnya yang di kepala juga untuk kasus stroke ya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Master, tanya. Ya silakan Pak. Iya, Master, ini untuk 10-10-25 susu itu kan di titik dulu ya.
berarti itu di jalur tengah ya? Ya, meridian 2 ya, Pak. Ah, Hmm. nah, itu berarti itu 2 jarum ya, Iya, Master? ya. 2 titik. Kalau 2 titik 2 jarum. Kalau jelujur nggak bisa? Kalau jelujur, oh Ah, jadi 1 jarum tapi 2, mak- oh iya, iya, iya. untuk 2, Hmm. gimana tuh, Itu Master? kalau SOP-nya 2 titik penjarumannya itu miring biasa saja, ya. Oke, tapi ada beberapa metode lainnya menjelujur. Ya, jadi ada persamaan lah ya gitu. Ada persamaan meskipun di Mas Tatung cuma 2 titik, ternyata di metode lain hanya cukup 1 jarum saja, yaitu dengan metode menjelujur. Ya, contohnya metode Cheo-Sun-Fa ya. Cheo-Sun-Fa itu kan menjelujur kan. Nah, di antaranya di situ yang kena itu. Iya, Nah, ini. Dan biasanya ini untuk apa gangguan tulang belakang dari occipital sampai eh, apa namanya sampai ke lumbar gitu. Ya, penjarumannya biasanya ke bawah biasanya, miring ke bawah. Jadi hal di Master Tung ya udah ikuti aja ini 2 titik, penjaruman bisa tegak lurus, bisa miring sedikit. Tapi di metode lain bisa menjelujur tapi kena 2 titik tersebut. Cukup dengan 1 jarum. Ya, siap, Master Sukron. ya, kami baik stimulator juga bisa ya, silahkan. Pakai stimulator silahkan. Cuman kalau ininya berapa ya? Enggak, kalau terutama di kepala jangan besar-besar ya frekuensinya ya. Tapi saya untuk Ya, meskipun saya punya alat stimulator juga saya jarang pakai ya. Saya biasa aja tusuk aja gitu. Nggak pakai stimulator lagi. Padahal alatnya ada gitu. biasanya maksimal maksimal 5 ya, Master. Apanya? Untuk di kepala. Maksimal Kalau 5. pakai stimulator Oh iya. maksimal 5. Nggak Oh boleh lebih. iya. Terus kecil-kecil ya ininya ya. Nah, kecil-kecil eh, Iya, dan hati-hati juga ya kalau pakai pen akupuntur yang murah itu ya. Hati-hati juga ya. Ada kan pakai pen akupuntur ya itu hati-hati juga ya. Karena apa? Karena ada, Master. ya. Karena outputnya itu kadang berpengaruh ya dibandingkan dengan stimulator itu ya. Nah, stimulator itu kan stabil ya, sudah diatur sedemikian rupa. Tapi kalau pakai pet akupuntur yang murah itu kadang outputnya beda ya. Coba deh bandingkan kalau menggunakan baterai alkalin dengan baterai ABC dengan baterai yang Cina itu yang murah-murah itu beda loh outputnya. Jadi tetap ya harus hati-hati. Ya, itu saya udah pernah coba pakai alkalin stabil ya. Cuman ya agak mahal gitu kan baterainya. Tapi saya coba dengan baterai yang Cina yang murah itu ya, itu volume 2 3 itu kok outputnya itu kan nggak stabil ya. Nggak stabil. Itulah kelemahannya ya kalau menggunakan stimulator yang murah. Ya, itu banyak di pasaran. Baik, yang lainnya silakan. Ini pertemuan keempat ya, sesuai yang telah diagendakan. Saya rasa cukup 4 kali pertemuan, tapi bukan hanya di sini saja ya, bisa banyak pertanyaan ya. Saya terus terang jadi banyak hafal ketika titik-titiknya hafal ketika banyak yang tanya gitu. Ya, setiap hari itu bisa nyampe 20 sampai 25 pertanyaan dan kadang bisa dijawab langsung, kadang-kadang tidak ya, lambat gitu. Terus kadang-kadang lupa lagi titik apa gitu kan ya, maka cari lagi jadi hafal. Jadi banyak bertanya ya, terus saya jawab, terus kadang-kadang ya ada yang lupa gitu kan titik mana saja yang dipakai. Nah, itu terus karena apa? Ya mengulang-ulang sebenarnya. Ya belajar itu mengulang-ulang pasti akan hafal. Ya apa titik apalagi titik-titik yang sering dipakai itu pasti akan hafal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya nggak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ini berarti 10 orang yang hadir termasuk Pak Om Tang ya, berarti 9 orang ya yang hadir. Ya alhamdulillah ini 90%-nya masuk ya. Mungkin 1 orang lagi ya ada halangan mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal ya sampai terakhir ini ya eh, bisa dipahami meskipun saya menyampaikannya agak cepat juga, tapi
setidaknya kalau ketika ada modul itu sebenarnya kuncinya rajin aja, rajin baca, rajin rajin tanya dan rajin praktek aja. Itu cepat loh ya. Bahkan ada yang mungkin teman-teman tahu lah ya, ada pemateri ya, ada pemateri kalau nggak salah itu angkatan kedua ya, kedua atau ketiga lah ya itu, karena rajin banyak baca, rajin tanya, banyak banyak belajar, aktif juga. Nah, sekarang kan ya sama kan, mengajarkan diantaranya itu metode metode Master Tung ya. Beliau angkatan dua atau tiga saya lupa lagi, karena aktif ya, pintar juga ya, alhamdulillah ya. Jadi terus dimanfaatkan lagi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin Pak Omtang, Pak Yusman, kalau ada penutupan, silakan. Pak Yusman mau tanya, Ya, silakan. mau mengusulkan, Ya, silakan. mungkin perlu banyak diskusi kali ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin juga Pak Yusman ada perkembangan yang baru, Ya. mohon di-share di grup WA atau di grup Telegram ini. Ya, Itu ya. aja saran saya, usul saya. Bagus. Terima kasih Pak Yusman. Ya. Makanya saya terutama di grup WA ya. Biasanya saya di grup WA selalu ada lah, sehari itu satu atau 2 hari satu kali itu ada semacam ya, dengan beberapa kasus yang dengan metode Tung atau dengan akupuntur praktis ya, akupuntur TCM-nya. Itu selalu ada, insya Allah selalu update gitu ya. Dan tentunya setiap bulan sekali itu selalu ada upgrade ya. Contohnya yang kemarin mungkin teman juga ada yang pernah ikut juga, yang kasus cancer itu ya, tumor cancer itu udah alhamdulillah udah 2 kali untuk cancer itu. Dan untuk stroke ya, stroke itu upgrade kembali, itu lebih lengkap lagi, ada yang koma, ada bagaimana cara membangunkan yang koma, yang pingsan, karena hipertensi dan kolesterol, terus dengan bagaimana dengan 3 metode untuk hemiplegia, itu upgrade yang kemarin udah selesai. Jadi alhamdulillah setiap sebulan sekali itu ada upgrade-nya ya, 1 bulan. Insya Allah tahun depan ya, insya Allah tahun depan, kalau bulan Desember itu kalau nggak salah tanggal 5 tanggal 6 itu kan angkatan ke-7 metode scalp Kyosunpa ya, penjaruman di kepala, semuanya di kepala. Pak Saiful udah ikutan ya, yang di Bekasi itu ya. Insya Allah kalau tahun 2024 saya khusus spine nyeti ya, dari atas sampai bawah. Ini belum, yang saya tahu belum pernah ada lah. Misalkan sakit kepala, sakit gigi, itu kan banyak ditemui ya. Sakit mata, sakit punggung, sakit leher, nyeri pinggang, punggung, kaki, tumit, engkel, itu ada nyeri. Lumayan banyak ya, insya Allah itu. Insya Allah. Pak Yusman, mohon maaf, mungkin saya perlu ada pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Kalau di leher itu ada pembengkakan di titik mana ya? Kalau di Tung itu, di Mister Tung itu? Enggak, bengkaknya itu bengkak kenapa ya? Saya kurang tahu kan. Kalau kasusnya Ada pembengkakan di leher, kayak odema gitu, seperti odema. Dokter bilang sih ini kena virus. Saya juga nggak percaya kalau itu kena virus. saya juga kurang tahu ya, harus ada gambarannya ya. Itu akibat dari nyeri atau karena ada benjolan atau kelenjar atau apa, saya kan kurang tahu bengkaknya bagaimana. Kalau nyerinya saya tahu titiknya, kalau nyeri di lehernya tahu saya titiknya. Tapi kalau bengkak saya kurang tahu bengkak kenapa gitu kan. Ya semacam apa? Bengkaknya sih nggak begitu besar, datar aja. Kalau misalnya dipegang itu baru berasa ada sesuatu yang menyumpal di dekat leher itu. Tapi kalau gerak kiri kanan sakit? Tidak sakit, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak ke kanan. Makan juga enak gitu, nggak nyeri, cuma ada pembengkakan. Panas juga nggak panas. Saya kurang tahu juga ya bengkaknya itu kenapa ya. Jadi harus ada gambarannya, fotonya gitu kan ya. Harus lengkap juga ya, karena saya nggak bisa nebak-nebak aja. Tapi untuk kasus nyerinya saya tahu titiknya gitu. Misalkan nengok kiri, nengok kanan sakit, ke atas ke bawah sakit. Tapi nah itu biasa-biasa aja, bisa nengok kiri, bisa nengok kanan. Nah tiba-tiba tuh pagi kemarin itu
saya raba bengkak. Hmm. Eh, Waktu pagi-pagi itu naon nggak enak katanya, bukannya nggak bisa, tapi naon nggak enak. Ada sesuatu yang ganjel gitu. Gitu, Pak Yusran. Mungkin kelenjar, Pak. Kelenjar getah bening mungkin yang kupu-kupunya itu bisa membengkak, bisa jadi. Iya, karena ini semacam ini ya, semacam peradangan gitu kan, bisa aja Iya, bisa jadi gitu. peradangan. Ini Kalau Iya. malam, kalau malam biasanya nggak jadi, kalau pagi pas bangun ada gitu. itu pertolongan di pertamanya itu dengan cara dikompres biasanya, kompres dengan air hangat, terus perhatikan juga di antaranya yaitu paru-parunya. Tolong diperhatikan paru-parunya gimana. Kalau paru-parunya kena, ya ini berhubungan dengan kelenjar misalkan. Kalau paru-parunya kena ya udah pakai itu aja. 8817, 8818 dan 8819. Tapi itu Oh, hanya tujuh. tapi itu hanya perkiraan saya aja gitu kan. Kalau sana ini ada hubungannya dengan kelenjar pada lehernya. Oke, Pak Yusman, terima kasih. Nanti tolong di grup ya dipotokan gimana gitu lanjutannya. Ya, oke, nanti saya foto di grup deh. Untuk studi kasus saja dan Ya. bisa juga dibantu dengan hasil medisnya seperti apa. Jadi kita juga tidak menolak ini ya hasil dari medis ya. Silakan aja saling melengkapi aja. Oke, Ya, terima oke, kasih Pak silakan Yusman. Pak Samsami. Silakan Pak Ontang kalau mau ada penutupan atau gimana, ada waktu lah. Silakan 10 menit lagi. Ini Pak Ontang Ya, ini beliau ya ya, alhamdulillah ya teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, berjalan dengan lancar selama 4 hari. Kita bersilaturahmi di sini dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, terutama buat keluarga kita dan tetangga-tetangga yang membutuhkan tenaga kita ya. Semoga barokah rezekinya semua. Amin. Ya, dan mungkin nanti ada kelas yang baru akan kita lanjutkan lagi. Semoga semua ada rezekinya dan bisa ikut lagi ya Bu ya, Ibu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah hirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran. Semoga semua rezekinya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda dengan apa yang diinvestasikan Amin, amin. sekarang ini ya. Dan mohon maaf saya dan Mas Yusman atas penyelenggaraan ini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan apabila ada pertanyaan boleh di grup WA. Oh ya, buat nanti tolong ibu-ibu, bapak-bapak dicek lagi buat sertifikatnya apakah sudah benar atau ada yang masih dikoreksi. Soalnya kalau sudah jadi ininya, sudah jadi sertifikatnya, itu tidak bisa dikembalikan lagi ya, dan tidak bisa dikoreksi lagi gitu maksudnya gitu sama yang membuatnya gitu. Jadi harus dicek ya. Kalau sudah dicek, tolong di cross, dikasih tanda checklist gitu ya. Berarti itu sudah benar ya. Nanti saya kirimkan. Tolong dicek di WA ya Pak ya, ibu-ibu. Mungkin begitu semuanya. Saya ucapkan terima kasih kembali dan alhamdulillah kita udah lancar ya. Belum, Gimana Pak Pak. Yusman? ya Belum sama-sama. bisa. Ya, harus berlatih dan terapkan walaupun 1 titik. Nah, gitu ya. 1 ayat 1 titik. Ya. 1 titik, 1 kasus. Masih bingung, Om. Masih bingung. Baru Masih pertama. bingung ya, kita berdiskusi lagi nanti Bu. Oh ya. Ya. Insya Kalau Allah. ada offline-nya, Ya. kalau ada offline-nya nanti ikut Bu ya di Bandung ya Bu. Jauh banget. Nggak apa-apa, jalan-jalan nginep nanti. Jauh banget ke Bandung.
Begitu Kak Yunusman. Ya, baik. Insya Allah. Terima kasih Pak Omtang ya, ini dan teman-teman sudah bisa ikutan ya, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Terus alhamdulillah cuacanya selalu mendukung ya, alhamdulillah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya tutup, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master, doain Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.